Salam persaudaraan. Adik-adikku, sore kali ini kita latihan bersama untuk latihan esya. Seringkali saya sampaikan bahwa esya itu bahasa simpelnya setia hati. Nah, untuk latihan esya khususnya di tempat sini, tempat Basirot ini mungkin sedikit agak beda di tempat latihan yang lain. Nah, kenapa? Memang tujuan Basirot untuk melatih esya ini sedikit banyaknya kepingin mewujudkan bahwa persaudaraan setia hati itu diwujudkan dalam kasih sayang. Dan adik-adikku jangan takut kita memperlihatkan esyanya, karena pada akhirnya esya itu tidak hanya dilihat dari logonya, tapi akhirnya nanti akan dilihat dengan kebaikannya. Maka dari itu senior-senior kita mengatakan bahwa selama matahari masih bersinar dan dunia ini masih dihuni manusia, esya tetap jaya. Nah, esya tetap jaya itu artinya seperti apa? Yaitu adalah kebenaran yang didasari dengan setia hati, itu yang tetap jaya. Walaupun semua manusia atau banyak manusia yang tidak esya, tapi esya tetap selalu ada. Itu tujuan daripada esya. Adik-adikku, memang latihan esya itu bisa dikatakan mudah, tapi juga dikatakan sulit. Karena apa? Yang mudah bagi orang yang punya pendirian atau punya niat yang tulus kepingin melaksanakan esyanya di dunia ini. Nah, tujuan persaudaraan ini mengikat bahwa ada aturan persaudaraan ini. Di situ dilatih berbudi luhur, tahu benar dan salah. Nah, praktek etika berbudi luhur seperti apa? Itu dipraktekkan di dalam secara organisasi maupun secara kekadangan. Itulah esya. Maka dari itu senior saya mengatakan bahwa diajari etika. Etikanya seperti apa? Yaitu di saat kita kecerahnya sudah lama, itu dianggap masnya atau kakaknya, yang belakangan adiknya. Nah, ini diwujudkan dalam persaudaraan ini adalah kita berusaha menghormati dengan kakaknya, dan kakaknya berusaha menyayangi dengan adiknya. Walaupun saya yakin mungkin adik-adik lebih pintar, lebih pandai, lebih punya sesuatu yang beda dengan kakaknya. Mungkin kalau yang jadi atlet nasional dia punya nama, tapi akan tetapi tetap secara etika harus menghormati dengan kakaknya, apalagi dengan pelatihnya. Walaupun sampai punya nama besar, tanpa ada pelatihnya, saya kira tidak mungkin bisa. Saya katakan bahwa esya, saya pernah mengatakan bahwa esya itu setiap waktu kita beresya. Jangan kalau ada waktu baru esya, bukan itu. Kalau kita menjadi pejabat, artinya mungkin di persaudaraan setia hati atau di organisasi apapun, mungkin jadi ketua, jadi apapun, ada waktunya. Mungkin 5 tahun, mungkin 10 tahun. Tapi kalau melatih, selama kamu masih bisa melatih, sampai kapanpun tidak ada namanya istirahat. Walaupun sampai tua, selama masih ada adik-adik yang mau latihan, kita harus siap melatih. Maka dari itu, alhamdulillah mungkin dengan doa senior saya dan adik-adik saya, Basirot mulai tahun 88 sampai sekarang masih diberikan kesehatan oleh Sang Pencipta, sehingga sampai sekarang masih bisa memberikan sesuatu atau melatih terhadap adik-adiknya. Itu saya syukuri betul. Karena apa? Saya memang dulu dari esya terate, disahkan di Magelang.
tahun 88. Nah, dengan senior-senior saya dari SH Ternate, termasuk Mas Nur Hadi Abbas dari Magelang, itu yang membimbing saya dan mengantarkan sampai saya ketemu tingkat 3 Mas Imron di Solo. Ini tanpa jasa dari senior saya Mas Abbas, saya mungkin tidak bisa melatih sampai sekarang. Tapi alhamdulillah sampai sekarang satu liting saya yang sampai sekarang saya dengar yang masih melanjutkan di SH Ternate masih ngelatih, yaitu Mas Yogo dan Mas Rifai alias Mas Bisu. Yang di Semarang ya hanya saya sampai sekarang. Sekarang saya sudah umur 60 lebih, tapi alhamdulillah masih ada adik-adik saya yang kepingin latihan SH. Nah, kenapa saya mengatakan Mbah Sirot? Harapan saya siapapun yang sudah menjadi warga menjadi Mbah Sirot. Nah, kenapa arti Mbah Sirot? Secara bahasa Jawa, Mbah itu bisa nambahi, bisa memberikan sesuatu terhadap kadang-kadang SH maupun siapapun. Sirot bahasa Arab, kalau yang belakangnya pakai tak mardutoh itu namanya warna. Jadi kita bisa menambah warna atau kebaikan di dalam SH. Kalau sirot bahasa Arabnya bisa dikatakan jalan, bisa nambahi jalan dengan adik-adiknya. Maka dari itu saya pesan khususnya yang sudah menjadi kadang saya, teruskanlah untuk latihan SH sehingga tahu apa sebenarnya SH. Yang baru calon kadang, harapan saya punya pendirian sehingga bisa meneruskan, bisa mengembangkan, bisa bersinar atau menyinarkan di dalam SH. Mungkin itu sedikit sore kali ini yang bisa saya sampaikan. Saya yakin apalagi sudah tua mungkin sudah banyak yang lupa, tapi saya yakin apa yang saya sampaikan itu tidak lepas dari pemberian dari kadang-kadang senior saya. Terima kasih, salam persaudaraan.